output atau luaran dari mini project saya yang telah saya buat kemarin, yaitu mengenai pengembangan aplikasi berbasis web untuk pelayanan penerimaan mahasiswa magang di Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. Kemudian di sini terdapat sistem yang saya rancang untuk membuat atau mengembangkan aplikasi web tersebut, yaitu pertama dimulai dari use case diagram, yang dimana ada 3 user, yaitu pendaftar, admin, sama operator. Di sini pendaftar memiliki akses yaitu registrasi, daftar formulir, absen, melakukan revisi pendaftaran, kemudian login, serta logout. Kalau admin mempunyai akses login, kelola daftar pendaftar, verifikasi pendaftar, mengelola informasi, mengelola kuota, mengelola operator, kemudian mengubah password serta logout. Yang terakhir yaitu operator, di mana dia juga mempunyai akses seperti admin, tetapi ada beberapa perbedaan di sini, yaitu dia memiliki akses login, ubah password, logout, kelola data pendaftar, verifikasi pendaftar, serta mengelola informasi. Jadi yang membedakan yaitu tidak ada akses untuk mengelola kuota serta mengelola operator. Kemudian kita memasuki activity diagram bagian pendaftar, yang dimana dia ada fitur registrasi, yaitu alurnya pendaftar membuka website, kemudian mengeklik tombol login, kemudian diklik tombol registrasi, input data, kemudian sistem akan memverifikasi data tersebut dan menampilkan beranda, kemudian selesai. Yang kedua yaitu ada fitur login, yang dimana pendaftar dapat membuka website, kemudian klik tombol login, serta input data, kemudian dia akan ke sistem yang akan memverifikasi. Kemudian di sini ada valid atau tidak validnya. Ketika dia valid, yaitu dia akan input datanya serta selesai. Jika dia tidak bisa memverifikasi, dia akan kembali untuk menginputkan datanya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu daftar formulir. Pendaftar akan memilih menu daftar, kemudian sistem akan menampilkan form pendaftaran, kemudian pendaftar menginput data serta mengirim data. Yang di sini terdapat fitur absen, yaitu di mana pendaftar membuka menu absensi, kemudian sistem menampilkan halaman absensi, kemudian pendaftar pilih status absen dan selesai. Di sini juga terdapat fitur revisi pendaftaran, yaitu pendaftar membuka profil, kemudian tampilan status pendaftar, kemudian kembali lagi ke pendaftar yaitu klik update, kemudian sistem akan menampilkan form pendaftaran, kemudian pendaftar mengubah file serta kirim. Kemudian ada fitur logout, yang dimana pendaftar mengeklik tombol profile, kemudian klik tombol logout serta menampilkan beranda. Nah, di sini kita akan memasuki activity diagram bagian admin. Yang pertama yaitu ada fitur login, yang dimana admin dapat membuka website, kemudian admin mengeklik tombol login dan menginputkan data. Kemudian sistem akan memverifikasi valid atau tidaknya data tersebut. Ketika dia valid, dia akan mengirim data dan selesai, atau bisa membuka webnya. Kemudian ketika tidak, dia akan kembali untuk menginput data kan, kemudian diverifikasi lagi sampai dia benar-benar masuk. Kemudian ada verifikasi pendaftar, yang dimana pendaftar mengklik data pendaftaran, kemudian sistem menampilkan halaman tabel pendaftar, kemudian Pak Admin dapat memilih aksi. Di situ ada detail dan hapus. Kemudian sistem akan menampilkan data lengkap peserta. Admin dapat mengeklik ubah status. Sistem tersebut akan menampilkan status menunggu, lolos, dan tidak lolos.
Kemudian sistem akan memperbarui status pendaftaran, serta admin dapat mendownload dokumen, dan sistem akan menampilkan pendaftaran ketika selesai. Nah, kemudian kelola data pendaftar, yaitu di sini ada admin mendapatkan akses untuk klik menu kelola pendaftar, kemudian sistem akan menampilkan data pendaftaran, kemudian admin memilih filter, yaitu salah satu bisa yaitu status atau bulan atau nama serta kampus. Kemudian admin memilih salah satu data pendaftar dan mengeklik tombol detail verifikasi. Kemudian sistem dapat menampilkan detail pendaftar, memvalidasi data pendaftar, kemudian sistem simpan status, yaitu yang sudah dipilih tadi lolos atau ditolaknya. Kemudian sistem memperbarui data pendaftarnya. Nah, di sini juga terdapat fitur mengelola informasi, yang dimana admin mengeklik menu kelola informasi. Kemudian sistem menampilkan menu informasi, yaitu terdapat kuota, umum, galeri, dan FAQ. Kemudian admin dapat mengubah data pada form. Admin mengeklik tombol simpan. Kemudian sistem menyimpan perubahan dan memperbarui tampilan halaman informasi. Nah, di sini juga ada fitur mengelola operator, yang dimana admin mengeklik menu kelola operator, kemudian sistem menampilkan halaman kelola operator, kemudian juga admin mengisi data operator dan mengeklik tombol simpan akun, kemudian sistem memvalidasi data operatornya, sistem menyimpan data operator ke database-nya, serta sistem memperbarui data operator dan menampilkan notifikasi berhasil. Kemudian terdapat fitur ubah password, yang dimana admin mengeklik tombol profile, kemudian klik tombol logout, dan sistem menampilkan form ubah password. Kemudian admin menginputkan password baru, serta mengeklik dan simpan password. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada logout, yang dimana admin mengeklik tombol profile, kemudian klik tombol logout, dan sistem akan menampilkan beranda. Kemudian yang ketiga yaitu activity diagram bagian operator. Yang pertama yaitu ada login, yang dimana operator dapat membuka website, kemudian klik tombol loginnya, kemudian operator menginputkan datanya, dan sistem akan memverifikasi, yang dimana dia akan memvalidasi status datanya, apakah dia valid atau tidak. Ketika iya, dia akan bisa masuk dan selesai. Kemudian kalau tidak, dia akan kembali untuk menginputkan datanya sampai dia benar-benar valid. Kemudian yang kedua yaitu verifikasi pendaftar, yang dimana operator dapat mengeklik data pendaftar, kemudian sistem menampilkan tampilan halaman tabel pendaftar. Kemudian operator memilih aksi, detail dihapus, sistem menampilkan data lengkap peserta. Kalau dia hanya untuk menampilkan data lengkap peserta, dia juga bisa langsung selesai. Kemudian jika dia akan mengeklik ubah statusnya, dia akan menampilkan tampilan lolos atau menunggu serta tidak lolosnya. Kemudian jika sudah sampai situ aja, dia juga bisa mengeklik untuk keluar dari fitur ini. Kemudian jika dia mau lanjut untuk memperbarui status pendaftar, operatornya dapat mendownload dokumen tersebut, kemudian dia akan menampilkan halaman pendaftar dan selesai. Nah, kemudian ada kelola informasi, yang dimana operator dapat mengeklik menu kelola informasi, kemudian sistem menampilkan menu informasi yaitu berupa umum, galeri, dan FAQ. Kemudian operator mengubah data pada form, kemudian juga klik tombol simpan. Kemudian sistem dapat menyimpan perubahan, memperbarui tampilan halaman informasi, dan selesai. Nah, kemudian di sini ada kelola data pendaftar, yang dimana operator dapat mengeklik kelola pendaftar,
Kemudian sistem akan menampilkan data pendaftar, kemudian operator dapat memilih salah satu filter yaitu yang tersedia yaitu status, bulan, nama, dan kampus. Kemudian operator memilih salah satu pendaftar dan itu diklik tombol data atau verifikasi. Kemudian sistem akan menampilkan data pendaftar, sistem akan memvalidasi data pendaftar, sistem akan simpan status lolos atau ditolaknya, kemudian memperbarui data pendaftar. Kemudian ada fitur ubah password yang dimana operator dapat mengklik tombol fit profile, kemudian klik tombol logout, sistem akan menampilkan form ubah password, input password baru, kemudian klik simpan password. Kemudian yang logout, operator akan mengeklik tombol profile, kemudian klik tombol logout, dan sistem akan menampilkan halaman beranda. Nah, di sini ada sequence diagram yang bagian mendaftar, yang dimana terdapat registrasi, yaitu ada pendaftar, halaman antarmuka, sistem, database. Di sini akan membuka halaman login, kemudian menampilkan form login, memilih tombol daftar, menampilkan form registrasi, mengisi form registrasi, menekan tombol register, kemudian yang halaman antarmuka ke sistem, dia akan menerima data register dan meminta validasi. Kemudian sistem ke database yaitu memverifikasi kelengkapan dan format data atau validasi sisi servernya. Nah, misal kalau ada data yang tidak valid atau kosong atau format yang salah, halaman antarmuka ke sistemnya akan mengirim pesan error untuk keterangannya halaman isi bidang ini. Kemudian halaman antarmuka ke pendaftarnya akan menampilkan pesan error yang dari sistem ke antarmuka. Kemudian user akan mengisi ulang data yang belum diisi dan menekan tombol register. Kemudian antarmuka ke sistem dia akan menerima regis yang sudah diperbarui dan meminta validasi tersebut. Kemudian yang sistem ke database akan memverifikasi kelengkapan dan format data. Kemudian yang database akan kembali mengirimkan status ketersediaan email, misalnya email sudah terdaftar ke sistem. Nah, ketika email sudah terdaftar, sistem antarmuka akan mengirim pesan email sudah terdaftar karena akan menyalurkan pesan tersebut ke user. Kemudian user akan mengisi ulang form dengan email yang berbeda atau login ke halaman antarmuka. Kemudian halaman antarmuka akan kembali ke login jika memilih untuk login. Kemudian ketika sudah memilih untuk login, dia akan menyimpan data akun baru ke database-nya. Kemudian database-nya akan mengirim konfirmasi data tersimpan ke sistem. Dan sistem akan mengirim sinyal registrasi berhasil ke halaman antarmuka dan akan menyampaikannya lagi ke halaman ke pendaftarnya. Selanjutnya ada login, yaitu ada pendaftar, halaman antarmuka, sistem database-nya. Nah, ini saya singkat aja ya, saya kasih gambarannya saja. Kemudian ada daftar formulir, yang dimana pendaftar dapat mengisi formulirnya. Dan pengguna juga dapat merevisi file. Kemudian ada absensi, yang dimana pendaftar dapat melakukan absensi di web tersebut. Serta ada logout. Kemudian pada sequence diagram user admin, dia ada login sesuai dengan UCS diagram yang di atas, yaitu ada verifikasi pendaftar juga. Kemudian ada kelola operator serta mengelola informasi. Kemudian ada logout dan ubah passwordnya.
Nah, di sini juga terdapat kelola kuota dan kelola data pendaftar. Kemudian kita memasuki sequence diagram pada operator. Itu operator dapat melakukan login dan operator dapat memverifikasi pendaftar. Nah, operator juga dapat mengelola data pendaftar serta mengelola informasi. Kemudian operator dapat logout dan ubah password. Nah, di sini juga saya membuat IRD yang dimana ada user, kemudian ada pendaftar, ada presentasi, terus kuota, kemudian pengaturan, FAQ, kemudian serta galeri. Kemudian di sini juga ada manajemen proyek, yaitu ada struktur tim yang dimana saya Amelia Nadifadina Putri dengan NIM terakhir 171, perannya yaitu membuat SDLC dan UI UX. Kemudian yang rekan saya yaitu Rahul Ubaidillah dengan NIM terakhir 169 dengan perannya yaitu programmer dan tester. Kemudian ada WBS dan timeline yang kita kerjakan selama di tempat magang, yaitu 1. Analisis kebutuhan dimulai tanggal 1 September sampai 15 September, yaitu dengan kegiatan wawancara dengan penanggung jawabnya saya sendiri yaitu Amelia. Kemudian ada kegiatan desain UI UX yang dimulai tanggal 17 September sampai 30 September. Keterangannya pembuatan wireframe dan mockup. Kemudian ada pengembangan fitur utama dari 1 Oktober sampai 31 Oktober, yaitu pengujian modul utama sistem. Kemudian pengujian testing dimulai 14 November sampai 18 November, uji sistem dan debug. Kemudian finalisasi dan dokumentasi proyek yaitu dari 19 November sampai 23 November, yaitu penyusunan laporan presentasi yang dilakukan saya dan rekan saya. Kemudian ada daftar kegiatan utama atau milestone proyek, yang dimana ada kick-off meeting tanggal 25 Agustus 2025 dengan kegiatannya penjelasan awal proyek. Kemudian ada analisis kebutuhan tanggalnya 15 September, itu merinci kebutuhan sistem, desain UI UX dari 17 sampai 30 September, pembuatan prototipenya. Kemudian pengembangan fitur utama 1 Oktober 2025 sampai 31 Oktober. Dia akan kegiatannya coding dan implementasi fitur. Kemudian yang kelima yaitu pengujian sistem dari 14 November sampai 18 November, melakukan tester UAT dan perbaikan debug. Dan yang terakhir yaitu finalisasi dan dokumentasi proyek. Tanggal 19 November sampai 24 November itu terdapat dokumentasi dan presentasi. Kemudian estimasi sumber daya. Waktunya yaitu mulai tanggal 1 September, kemudian tanggal selesai proyeknya 23 November. Nah, perangkat yang dibutuhkan yaitu laptop, smartphone, internet. Kemudian ada softwarenya yaitu VS Code, XAMPP, kemudian dan Draw.io. Kemudian dokumentasinya di dalam GitHub. Terus di sini juga terdapat pengujian STD yaitu software test dokumen, dan ada rencana pengujian. Jenis pengujian yang kita pilih yaitu menggunakan sistem testing, kemudian dan manual testing. Nah,
Untuk rencana pengujiannya di sini terdapat skenario uji, input langkah uji atau expected outputnya. Nah, kita sudah tuliskan semuanya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada hasil pengujian yang dimana ada status lolos atau tidak lolosnya. Tetapi kita sudah membuat web ini berjalan semaksimal mungkin dan semua hasilnya akan lolos. Nah, di sini kegiatan saya selama magang yaitu sini saya rekap saja per bulan. Nah, pada dokumentasi bulan Agustus, saya pada minggu pertama itu ada kegiatan persiapan magang, kemudian membuat konten, mengedit konten, serta pelatihan kerja lapangan. Kemudian yang pada minggu kedua yaitu konsultasi project, kemudian pemasangan PC serta kabel, tetapi di sini tidak saya masukkan karena tidak muat dan dokumentasinya juga agak sedikit hilang. Kemudian yang minggu ketiga yaitu mencari data pegawai, mencari berita, dan membuat cover, serta editing konten dan desain. Kemudian pada minggu keempat yaitu saya membuat desain buku, kemudian ada rapat kerja, serta mencari data usaha sesuai dengan KPLI. Nah, kemudian pada bulan September di sini terdapat pada minggu pertamanya saya melakukan pelatihan dokumen, kemudian membuat infografis, mendata dan menginput data dari mitra, kemudian mengurus MOA. Kemudian yang minggu kedua saya membuat editing desain, kemudian rapat, editing konten, menginput data, serta rapat untuk bagian si acara. Kemudian yang minggu ketiga saya menjadi MC sekaligus panitia dalam kegiatan kantor, serta rapat dan editing dan membuat laporan. Kemudian yang terakhir pada minggu keempat di bulan September saya melakukan pelatihan tentang APA, kemudian JSON pada web WPS, kemudian menjadi operator pada kegiatan di Kominfo, serta membuat struktur kantor dan editing. Kemudian pada bulan Oktober saya melakukan pada minggu pertama yaitu melakukan aktivitas pembekalan magang, kemudian membuat laporan, editing dan screening data, kemudian membuat program Excel dan flyer. Kemudian yang minggu kedua pada bulan Oktober yaitu saya membuat program otomatis spreadsheet, kemudian mengikuti kelas di perkuliahan, membuat desain dan finishing program. Kemudian pada minggu ketiga saya membuat laporan, kemudian grouping data, input data, tagging, serta membuat web laporan.
Kemudian yang keempat yaitu membuat program otomatis, desain, coding, program auto import. Nah, kemudian beralih ke bulan November, yang dimana kegiatan yang saya lakukan yaitu pada minggu pertama, saya akan membuat web kantor, konsultasi program, dan tagging usaha di per kecamatan dalam Kabupaten Lamongan. Nah, pada minggu kedua, saya akan membuat animasi berjalan, kemudian membuat coding, mensurvei data pegawai, serta tagging usaha. Kemudian pada minggu ketiga yaitu tagging usaha, coding, membuat desain, membuat front end, dan mengkonsultasikan proyek saya. Kemudian yang minggu keempat yaitu membuat program coding, konsultasi program, presentasi proyek mini di kantor, dan memfinalisasikan website yang saya buat di kantor untuk kantor. Kemudian yang terakhir yaitu pada bulan Desember, yaitu saya di situ cuman selama 1 minggu, dan kegiatan pada selama 1 minggu itu saya melakukan merevisi desain program yang kemarin web yang saya buat itu, kemudian melakukan editing, kemudian ada seminar, dan membuat notulensi. Oke, di sini saya akan menyampaikan apa sih yang saya dapat dari magang kemarin, yaitu dari kegiatan magang yang saya lakukan dari bulan Agustus hingga Desember. Saya memperoleh berbagai pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Kemudian dari aspek keterampilan teknis, saya mempelajari pembuatan pengeditan konten digital, desain grafis, infografis, cover, flyer, hingga desain front-end. Kemudian kegiatan tersebut melatih ketelitian, kreativitas, serta kemampuan menggunakan perangkat lunak desain secara lebih baik. Saya juga belajar melakukan pengolahan data, input data, tagging usaha, pengelompokan data, serta penyusunan laporan berbasis data. Saya juga memperoleh pengalaman dalam pengembangan sistem dan pemrograman, seperti membuat program otomatis, menggunakan spreadsheet dan Excel, kemudian memahami dasar API dan JSON web, membuat web laporan, serta melakukan coding program auto import. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman saya terhadap alur data, logika pemrograman, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pekerjaan administrasi. Dalam kegiatan bidang informasi, saya mendapatkan pengalaman langsung dalam pemasangan PC dan kabel, menjadi operator sistem, serta membantu pembuatan dan pengolahan web kantor. Hal ini memberikan pemahaman praktis mengenai infrastruktur TI dan penerapannya di lingkungan kerja. Selain itu, saya mempelajari administrasi dan manajemen kerja seperti pengolahan dokumen, pembuatan laporan, notulen rapat, mengurus berkas-berkas, serta penyusunan struktur organisasi. Kegiatan rapat dan konsultasi pemrograman melatih saya untuk bekerja secara terencana dan terkoordinasi. Di sisi lain, soft skill saya mengalami peningkatan, yaitu kemampuan komunikasi, kerjasama tim, penanggung jawab, dan kepercayaan diri. Kemudian ada pengalaman menjadi MC, panitia kegiatan, mengikuti seminar, serta presentasi proyek mini yang membantu saya untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan ide dan hasil kerja. Kemudian yang terakhir yaitu secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan pengalaman nyata yang membantu saya untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan serta kesiapan untuk menghadapi dunia kerja. Sekian dari saya, terima kasih.